Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ni'matana wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hadis yang ke-6. Di sini ada tentang halal haram dan syubhat. An Abi Abdullah Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas kama liqash syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati wa waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yusiku an yarta'a fihi ala wa inna kulli malikin liman ala wa inna imallahi maharimuhu ala wa inna fi fil jasadi mutbaqan ila salahat salahal jasad kullu wa ila fasadat jasad kullu ala wa hiya al-qalbu. Rawahu Bukhari Muslim. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka siapa yang menjaga diri dari syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang dalam perkara yang diharamkan, sebagaimana mengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar area yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini hadis ini menjelaskan tentang perkara halal, haram, dan syubhat. Ada beberapa kaidah hukum di dalam Islam, itu ada perkara yang halal, ada perkara yang haram, ada perkara yang makruh, ada perkara yang disunahkan, dan ada perkara yang jaiz, yang boleh. Tapi di sini yang dimaksud di sini adalah perkara yang dua bagian yang terpolarisasi dari halal dan haram, dan diantaranya adalah yang syubhat. Di sini perkara-perkara yang haram dan syubhat ini terlepas dari hukum yang lain, yaitu perkara yang dibahasnya adalah tentang haram dan halal. Itu ada perkara-perkara yang jelas yang diatur oleh agama, bahwasanya ada beberapa hal yang Allah Ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya tentang perkara yang halal dan apa yang dilarang oleh Allah melalui ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Untuk ini ada banyak hal, ada banyak hal perkara-perkara yang di sekitar kita yang dianggap sebuah perkara yang halal dan perkara yang haram, dan di antara keduanya adalah perkara syubhat. Sebagai ulama menjelaskan dan memperinci kembali bahwasanya di dalam perkara dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas dari perkara 5 perkara. Kalau tidak jaiz, perkara itu yang sunnah; kalau tidak sunnah, yang makruh; kalau tidak makruh, yaitu wajib atau halal atau yang haram. Nah, 5 perkara ini yang kita bersentuhan. Kalau kita melakukan tidur itu boleh, jaiz. Tapi kalau kita membaca doa sebelum tidur, itu menjadi sunnah. Kalau kita perkara-perkara yang mungkin kita asalnya boleh, tapi di dalam bulan puasa itu ada dilarang, menjadi makruh. Ya, dalam artian ada perkara yang haram yang tidak dilakukan, tidak dibolehkan untuk dalam melakukan bulan puasa. Ada hal yang mungkin tidak membatalkan, tapi itu dimakruhkan.
Ya, semacam kayak kita umur-umur yang berlebihan, mandi yang berlebihan itu menjadi makruh. Ada perkara yang disunahkan, ya perkara yang asalnya jais boleh, terus karena kita diiringi dengan perkara-perkara yang disunahkan menjadi sunnah. Misalnya makan itu boleh, ya, jais, tapi karena kita diiringi dengan membaca Bismillah, terus diakhiri dengan baca hamdalah, ataupun baca doa setelah makan, itu menjadi sunnah. Jadi perkara yang asalnya boleh menjadi sunnah. Ada juga yang perkara yang asalnya boleh jadi perkara yang wajib. Dan perkara yang asalnya boleh menjadi perkara wajib ketika itu menjadi suatu darurat dan harus dilakukan. Itu menjadi suatu yang wajib. Tapi memang sudah ada peraturan-peraturan agama yang mewajibkan, yang memang sudah diatur, sebagaimana melakukan zakat, puasa, naik haji bagi yang mampu, itu sudah wajib, ketentuan wajib. Artinya sebagai seorang muslim itu harus melakukan hal-hal yang wajib. Artinya dalam hal ini adalah fardu ain. Kalau fardu ain itu fardu yang setiap orang, setiap yang punya individu yang punya kewajiban itu sebagai seorang muslim, dia wajib ain. Artinya dia wajib melakukan zakat, puasa, naik haji, dan beberapa rukun yang lain. Ada beberapa yang fardu kifayah. Ya, kalau fardu kifayah itu selama satu kampung itu ada yang menjalankan, insya Allah yang lain tidak apa-apa, tidak melakukan. Misalnya ada orang meninggal, terus ada yang kafani, ada yang sholatin, tapi satu orang yang melakukan itu ya itu sudah terpenuhi. Tapi yang melakukan itu yang mendapatkan pahala, yang lain tidak. Tapi kalau seandainya ada orang muslim meninggal, tidak disolati, tidak dikafani, ya satu kampung itu yang berdosa, karena itu menjadi fardu kifayah. Itu dalam kaidah-kaidah hukum fikih. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.